Dalam persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi pada 10 Februari tahun 2026, Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan Rismon Sianipar mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Pasal-pasal yang mereka gugat adalah pasal yang justru sedang menjerat mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Teguran dari Hakim Saldi Isra, Wakil Ketua MK, memberikan catatan kritis kepada Roy Suryo dan tim hukumnya. Saldi Isra menegaskan bahwa MK menguji konstitusionalitas sebuah norma undang-undang secara umum, bukan untuk memutus atau melayani kepentingan kasus pidana tertentu yang sedang berjalan di kepolisian atau pengadilan umum. Status tersangka sebagai legal standing. Hakim mempertanyakan status hukum mereka untuk memastikan apakah mereka memiliki kedudukan hukum yang tepat. Meskipun status tersangka bisa dijadikan dasar adanya kerugian konstitusional, Hakim mengingatkan agar dalil-dalil gugatan tidak hanya fokus pada pembelaan diri atas kasus pribadi mereka. Larangan pura-pura. Terjadi momen unik saat Riflai Harun meminta izin agar Roy Suryo berbicara langsung. Saldi Isra menegur dengan menyebut permintaan itu tidak lazim dalam sidang pendahuluan dan meminta kuasa hukum untuk tidak pura-pura tidak tahu prosedur. Hingga saat ini, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka di Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu tersebut. Pada 13 Februari tahun 2026, pihak Roy Suryo sempat mengirimkan surat ke Irwasum Polri untuk meminta penghentian penyidikan, menyusul penghentian kasus serupa terhadap rekan mereka yang lain. Namun, hingga kini proses hukumnya masih berjalan. Jadi kesimpulannya, Hakim MK bukan mempertanyakan status hukum dalam arti meragukan kedudukan Roy Suryo, melainkan mengingatkan agar gugatan di MK tidak dijadikan alat untuk mengintervensi kasus pidana yang sedang menjeratnya.